Bab 14 Elena. Anak panah es datang satu persatu. Hugo berhasil menghancurkannya terus-menerus dengan pedangnya. Hanya saja, suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dia memperhatikan Dark Elf yang terus mencoba meledakkan kepalanya. Tidak bisakah kita berbicara dengan tenang? Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu bersembunyi di wilayahku? Tidak kurang, tidak lebih. Bukan perkataan, sekali lagi anak panah datang sebagai jawaban. Hal itu membuat Hugo mengerutkan kening. Menghela napas panjang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kelihatannya kamu tipe wanita yang harus ditundukkan sebelum diajak bicara. Setelah mengucapkan itu, pedang di tangan kanan Hugo tiba-tiba diselimuti api hitam. Dia kemudian langsung melesat ke arah wanita Dark Elf. Beberapa panah langsung ditembakkan ke arahnya, tetapi pemuda itu dengan mudah menangkisnya. Sampai di dekat wanita itu, Hugo langsung mengayunkan pedangnya. Dengan ini Sele. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Hugo malah melompat mundur. Di tempat dia berada sebelumnya, wanita Dark Elf itu telah menebaskan belati. Jika pemuda itu ceroboh, mungkin sudah ada lubang di lehernya. Sungguh tubuh yang fleksibel, ucap Hugo saat menusukkan pedang tepat ke leher Dark Elf. Karena musuh tidak segan mengincar titik fatal, dia juga tidak segan melakukan sebaliknya. Klang! Wanita Dark Elf itu menangkis pedang Hugo dengan belati yang diselimuti aura dingin. Sosoknya kemudian melompat mundur. Wanita itu lalu mengamati Hugo dengan seksama. Aku dengar, Pangeran Hugo adalah seorang lelaki tidak berguna, tetapi ternyata itu salah. Sudah aku duga. Semua bangsawan adalah pembohong. Suara indah tetapi terkesan dingin terdengar di telinga. Hugo menatap ke arah wanita Dark Elf dengan takjub. Paras cantik, tubuh indah serta fleksibel, dan suaranya juga merdu. Pemuda itu mendecakkan lidahnya. Jika saja sosok itu tidak terlalu kejam, pasti dia akan menjadi wanita yang diimpikan banyak lelaki. Hugo melihat wanita Dark Elf yang mengamatinya dengan ekspresi dingin. Daripada ekspresi dingin, bisa dikatakan kalau ekspresinya penuh dengan kebencian. Hal itu membuat pemuda itu bertanya-tanya dalam hatinya. Aku tidak mengenalmu. Jika kita pernah bertemu, aku tidak akan melupakan wajah mencolok seperti itu. Jadi kenapa kamu melihatku seolah-olah aku adalah sampah paling menjijikkan di dunia? Bukankah itu berlebihan? Aku bukan pembohong, oke. Aku hanya pemalas. Mereka menganggapku tidak berguna, tetapi aku tidak pernah mengatakan kalau diriku sia-sia. Hugo menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak setuju. Teruslah bersandiwara. Wanita Dark Elf tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika muncul, dia sudah di depan pemuda itu sambil sedikit menunduk. Wanita itu kemudian menusukkan belati tepat di leher Hugo. Klang! Sial! Benar-benar tanpa basa-basi. Hugo berseru dalam hatinya. Melihat tebasan demi tebasan terus mengincar mata, leher, jantung, dan berbagai organ vitalnya, membuat pemuda itu bingung harus berkata apa. Kelihatannya wanita di depannya benar-benar berniat membunuhnya. Klang! 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 Menyerahlah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hugo yang menangkis setiap serangan belati dengan pedangnya berkata dengan ekspresi tulus. Bangsawan sombong. Wanita Dark Elf mendengus dingin. Meski telah berusaha sekuat tenaga, wanita itu gagal mendaratkan serangan kepada Hugo. Ketika dia menebas, lawannya akan menangkis. Ketika dia menendang bagian bawah, lawannya akan melompat ringan untuk menghindarinya. Secara mudah, bisa dibilang kalau semua serangannya seperti telah diprediksi. Sudah aku bilang kalau. Klang! Hugo menangkis serangan Dark Elf dengan ekspresi terkejut. Alasan dia terkejut adalah, meski serangan berhasil dihentikan, sihir es masih mengenai bahunya. Melirik ke bahu kiri di mana ada goresan serta perasaan dingin di sana, Hugo merasa heran. Dark Elf di depannya adalah iblis level 3 seperti Pak Tua Kun. Hampir mustahil untuk bisa melukai dirinya. Hugo kemudian menatap ke arah wanita itu. Sosoknya menunduk dan tidak melihat ke arahnya, tetapi energi sihir darinya melonjak dengan cepat. Menerobos secara paksa. Level 4. Bukan.
Ini bukanlah terobosan. Hugo menatap ke arah wanita Dark Elf dengan ekspresi takjub. Rambut yang awalnya hitam menjadi separuh putih, beberapa bagian tubuh seperti tangan yang memegang belati juga diwarnai dengan sedikit warna putih, seolah tertutup salju atau membeku. Melihat fenomena aneh itu, Hugo tidak bisa tidak terkejut. Dia bergumam, apakah ini efek Frostheart? Seperti yang disebut Hugo, Frostheart adalah bakat bawaan yang dimiliki wanita Dark Elf tersebut. Alasan kalau dirinya tahu kalau setengah troll itu palsu, karena troll tidak mungkin memiliki bakat seperti itu. Hanya saja, pemuda itu tidak tahu bakat bawaan ras mana, dan terkejut kalau itu adalah seorang Dark Elf. Kontrol sihir es yang kuat. Menggunakan sihir untuk secara paksa menaikkan satu tingkat. Benar-benar bakat bawaan yang luar biasa. Pikir Hugo yang menatap sosok Dark Elf dengan takjub. Elena. Kak Elena. Memejamkan matanya, suara ibu dan adiknya terngiang di benaknya. Wanita Dark Elf yang bernama Elena itu tiba-tiba mengingat masa lalunya. Sejak kecil, dia tinggal di wilayah kekuasaan seorang kaun pada West Duchy, Kadipaten Barat. Pada usia 10 tahun, bakat yang ada pada dirinya muncul dan menarik perhatian kaun. Elena direkrut menjadi seorang penyihir, lebih tepatnya seorang pemanah yang mampu menggunakan sihir. Ayahnya meninggal ketika dirinya berusia 7 tahun. Di rumah, hanya ada ibu dan adik perempuannya. Mereka berdua sangat bangga kepadanya karena bisa menjadi seorang penyihir dalam pasukan kaun. Waktu terus berlalu. Elena yang berusia 15 tahun telah diangkat menjadi kapten para pemanah. Selain memanah, dia dan rekan-rekannya mulai diajari metode pembunuhan. Setelah terus berlatih dan menjalankan misi selama 2 tahun, Elena mendapat prestasi yang luar biasa. Elena, seorang gadis Dark Elf yang cantik, kuat, dan baik, benar-benar dikagumi oleh banyak orang. Kemudian, putra kaun yang mengetahui kecantikan dan bakatnya tertarik kepada Elena. Namun, Elena tidak menyukai pria arogan yang datang dan tiba-tiba menyuruhnya menjadi selir. Putra kaun yang ditolak itu pun akhirnya pergi dengan marah, tetapi Elena tidak terlalu memikirkannya. Setelah sebulan berlalu, wanita itu tiba-tiba ditugaskan untuk memimpin pasukan pemanah untuk membantu pasukan yang sedang berperang. Namun ada hal aneh terjadi, seolah rute mereka telah diketahui, pasukan lawan mengepung mereka dengan jumlah beberapa kali lipat lebih banyak. Pada akhirnya, pembantaian pun terjadi. Entah itu karena keberuntungan atau takdir, Elena berhasil selamat sebab dia terjatuh di sungai dengan aliran deras. Wanita itu kembali ke rumah meski tubuhnya penuh luka. Karena cukup lama berada di medan perang, dia tahu kalau ibu dan adiknya pasti khawatir. Setibanya di rumah setelah perjalanan panjang, Elena terkejut mendapati ibu dan adiknya tidak ada di rumah. Dia hendak mencari tahu sesuatu, tetapi tanpa sengaja dia mendengar rumor, kalau dia dan pasukannya dikirim ke medan perang untuk memancing musuh agar pasukan utama bisa kabur. Dengan kata lain, itu misi bunuh diri. Tidak hanya itu, setelah mencari, Elena mendapat informasi kalau keluarga para prajurit yang dikirim telah dirawat oleh kaun. Meski dibilang kalau itu dirawat, lebih tepatnya mereka diperbudak. Laki-laki dijadikan budak tambang, perempuan yang kurang menarik dijadikan pelayan, para ksatria penjaga. Sedangkan wanita cantik, tentu saja, menjadi mainan bangsawan. Elena tiba-tiba mengingat putra kaun yang pergi dengan marah, hatinya menjadi dingin. Dia mulai mencari tahu keberadaan ibu dan adiknya. Pada akhirnya, dia menemukan kabar tentang mereka. Hanya saja, itu bukanlah kabar baik. Ibu dan putri Dark Elf yang cantik bunuh diri ketika mereka akan dijadikan budak bangsawan. Mendengar cerita itu, Elena segera mencari makam ibu dan adiknya. Di malam hari di mana hujan deras membasahi benua iblis, sosok Dark Elf cantik itu menggali tanah makam dengan kedua tangannya. Melihat dua sosok yang setengah membusuk terbaring di dalam tanah, dia hanya bisa meraung penuh kebencian. Setelah hujan reda dan makam kembali ditutup olehnya, semua tangis, teriakan, dan isakan telah sirna. Hanya satu hal yang tersisa. Kebencian pada para bangsawan di hatinya. Bab 15 kurang akal sehat.
Elena yang menunduk tiba-tiba membuka matanya. Rambut yang sebelumnya setengah hitam dan putih langsung menjadi putih seluruhnya. Dia melompat mundur sambil melemparkan belati ke arah Hugo. Sebelum pemuda di depannya membalas, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Pada saat itu juga, bongkahan es raksasa yang tajam muncul dari tanah dan menuju ke arah Hugo. Ledakan keras terdengar ditemani dengan kepulan asap putih. Ketika asap menghilang, hampir semua area di sekitar Elena dan Hugo membeku. Elena memandang bongkahan es di depannya dengan ekspresi dingin. Di dalam bongkahan es raksasa, terlihat sosok Hugo yang membeku di sana, bahkan api hitam di pedangnya juga telah padam. Dark Elf cantik itu tiba-tiba jatuh berlutut. Rambutnya kembali menjadi hitam, sihir mulai memudar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dan terbatuk-batuk. Cairan merah mengalir lewat keduanya tangannya lalu jatuh ke atas es. Ekspresi wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetaran. Mendongak ke arah bongkahan es raksasa di depannya, Elena bergumam, tidak mungkin. Elena tiba-tiba merasakan firasat buruk. Benar saja, tiba-tiba tanah berguncang keras, retakan demi retakan muncul pada bongkahan es raksasa di depannya. Dia mencoba berdiri tetapi kembali terjatuh. Wanita itu kelelahan secara fisik dan kehabisan mana. Tidak ada ledakan keras. Pecahan es berjatuhan dan mulai mencair. Suhu tiba-tiba naik, es dan air mulai menguap menjadi kepulan asap. Dalam asap yang tebal, sosok siluet berdiri tanpa mengatakan sepatah kata. Yang bisa Elena lihat adalah sepasang mata dengan warna berbeda. Mata itu menatapnya dengan penuh penghinaan. Tidak mungkin. Uhuk. Elena kembali terbatuk. Seharusnya serangan itu bisa membunuh iblis level 4. Level 4. Bukankah jawabannya jelas? Suara tak acuh Hugo terdengar. Hahaha. Sebuah tawa hambar muncul dari bibir Elena. Dia mencela dirinya sendiri. Wanita itu merasa telah melakukan hal konyol. Memaksakan diri untuk menembus tingkat 4, lalu menggunakan seluruh mana untuk membunuh seorang pangeran. Aku pikir bisa menemui ibu dan adik dengan bangga, tetapi iblis tingkat tinggi di usia 15 tahun. Siapa yang akan percaya hal itu? Gumam Elena dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setelah mengucapkan itu, Elena tiba-tiba roboh. Membuka matanya, Elena merasakan kelembutan dan kehangatan di bawahnya. Dia kaget ketika menyadari dirinya sedang berbaring di sebuah ranjang luas dan empuk. Wanita itu hendak bangkit tetapi gagal, dia melihat kalau kedua tangan dan kakinya diborgol. Elena melihat pakaiannya yang telah diubah menjadi pakaian indah, biasanya digunakan oleh bangsawan kelas rendah. Dia tahu, kalau ini pasti pakaian milik pelayan Hugo. Bukannya merasa bahagia, wanita itu merasakan rasa sakit tepat di hatinya. Sial, aku telah berlari dan bersembunyi selama 5 tahun. Kenapa? Kenapa hal semacam ini malah terjadi kepadaku? Aku bahkan belum sempat membalaskan dendam ibu dan adik. Elena menggigit bibirnya. Air mata sejernih kristal tanpa sadar mengalir dari manik indahnya. Saat pikirannya mulai mengelana, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sosok Hugo yang tampak tenang masuk ke kamar sambil membawa secangkir kopi. Sudah bangun? Tanya Hugo. Dasar binatang. Bunuh aku. Elena meraung marah. Wanita itu sebenarnya ingin langsung bunuh diri, tetapi tidak bisa. Dia mungkin bisa menggigit lidahnya sendiri, kehilangan darah sampai mati. Namun Frostheart tidak mengizinkannya. Salah satu efek bakat bawaannya adalah, dengan cepat membekukan luka. Meski tingkat regenerasinya tidak tinggi, tetapi dia masih bisa sembuh perlahan. Kenapa aku harus membunuhmu? Hugo memandang Elena dengan ekspresi aneh. Binatang buas. Aku. Elena sadar kalau teriakannya tidak berguna. Sekarang dia telah ditangkap dan pasti akan dijadikan mainan oleh pangeran di depannya. Wanita itu merasa tidak berdaya. Aku punya nama, oke. Aku Hugo Dawnbringer. Kamu bisa memanggilku Pangeran Hugo. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Elena melihat Hugo yang duduk di tepi tempat tidur sambil dan memandangnya dengan tatapan ramah. Setelah cukup lama ragu, dia berkata, Elena. Elena.
Nama yang bagus. Bolehkah aku tahu kenapa kamu bersembunyi di wilayahku? Melihatnya tidak menjawab, pemuda itu sama sekali tidak marah. Hugo malah memberikan beberapa pertanyaan lain meski tidak mendapat jawaban. Elena merasa bingung, kenapa lelaki di depannya ini memperlakukan dirinya dengan baik. Apakah dia merasa bersalah? Tidak. Para bangsawan itu bahkan tidak mengedipkan mata ketika membantai orang-orang yang tidak disukainya. Lalu kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benak Elena. Wanita itu menatap Hugo dengan ekspresi penuh dengan keraguan. Setelah beberapa waktu berpikir, dia menghela napas panjang. Aku seorang buronan. Buronan. Melihat Hugo yang memandanginya dengan ragu, Elena mengangguk. Namun bukan kemarahan atau cibiran yang keluar dari mulut Hugo, tetapi hal luar biasa lainnya. Syukurlah kalau kamu seorang buronan. Bersyukur. Apakah ada yang salah dengan kepala pangeran ini? Elena mulai meragukan hidupnya. Wanita itu memandang Hugo seolah sedang melihat lelaki konyol. Dia bertanya-tanya kenapa orang sehebat Hugo bisa begitu bodoh. Kenapa kamu menatapku seolah aku seekor primata langka? Kamu hanya tidak mengetahuinya. Aku sebenarnya hanya ingin hidup santai dan tenang di istana kekaisaran. Berjemur di pagi hari, sambil menikmati anggur buah-buahan yang nikmat. Membaca buku ketika bosan. Elena memandang Hugo dengan ekspresi kosong. Wanita itu mendengarkan pangeran yang bercerita tentang kehidupan, kebebasan, dan hal semacamnya. Entah kenapa, dia merasa kalau lelaki di depannya tidak terlalu buruk. Hugo terlihat masih muda, tampan, kuat, dan memiliki latar belakang yang hebat. Pangeran ini memiliki kemungkinan menjadi kaisar berikutnya. Pangeran Hugo. Panggil Elena dengan ragu. Akhirnya kamu mau bicara, ucap Hugo dengan senyum di wajahnya. Ada apa? Jika Anda menangkap saya bukan karena saya seorang buronan. Apakah ada alasan lain? Elena siap menerima jawaban dan ejekan seperti, karena kamu akan menjadi salah satu koleksiku, atau karena mulai sekarang kamu akan melayaniku. Namun jawaban yang wanita itu terima lagi-lagi berbeda dari yang dia bayangkan. Bukankah itu jelas karena informasi? Pertama-tama, ceritakan tentang dirimu. Nama panjang, kota kelahiran, dan semua tentang dirimu. Setelah memikirkan sesuatu, Elena akhirnya berkata, nama saya Elena. Sebagai warga sipil biasa, saya tidak memiliki nama belakang. Elena mulai bercerita tentang dirinya. Dari kota kelahirannya, masa kecilnya, sampai tragedi yang menimpanya. Dia sebenarnya juga ingin tahu bagaimana respon Hugo. Apakah Hugo akan menghinanya karena mencoba melawan bangsawan? Atau justru memberikan respon lain? Selesai menceritakan semua kisah hidupnya, Elena memandang Hugo. Wanita itu terkejut saat melihat pangeran menatap kosong. Seolah baru sadar dari lamunannya, lelaki itu membuka mulutnya. Apakah ada yang seperti itu? Apakah orang ini benar-benar konyol? Sebagai anggota keluarga kekaisaran, kenapa dia tidak mengetahui hal-hal mendasar tentang para bangsawan? Pangeran ini benar-benar kekurangan akal sehat. Jika Hugo tahu apa yang Elena pikirkan, pemuda itu pasti akan protes. Aku hanya ingin hidup tenang dan damai tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Egois. Apa yang salah tentang hal itu? Lagi pula, aku bukan pahlawan yang harus memikul beban dunia, oke. Bab 16 Dunia sudah gila. Knok, knok, knok. Hugo yang sedang berbicara dengan Elena dikejutkan oleh ketukan pintu. Ini saya, Tuan. Masuk, ucap Hugo. Pintu kamar terbuka, sosok Camelia yang membawa semangkuk bubur masuk ke dalam kamar. Wanita itu melihat ke arah Hugo dan Elena, kemudian menghela napas panjang. Dia terlihat lega karena sesuatu. Sementara Camelia mengamati keduanya, Elena juga melihat ke arah Camelia. Dark Elf itu sedikit terkejut sebelum bergumam, dampir. Hugo memiringkan kepalanya. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak. Saya hanya sedikit terkejut. Elena menggeleng ringan. Wanita itu melihat ke arah Camelia. Saat bertemu pertama kali, dia tidak menyadari kalau gadis itu adalah seorang dampir karena terlalu fokus pada Hugo.
Terkejut, kalau seorang pangeran memilih Dampir sebagai seorang pelayan. Tanya Hugo dengan senyum di wajahnya. Camelia yang melihat keraguan di mata Elena mendengkus dingin. Jangan menyamakan Tuan dengan para bangsawan lain. Tuan adalah orang yang penuh kasih sayang dan toleran. Camelia langsung memuji Hugo, membuat pemuda itu agak malu. Penuh kasih sayang. Gumam Elena sambil menatap Hugo dengan ekspresi rumit. Wanita picik, apa yang kamu pikirkan? Tuan tidak mungkin melakukan hal semacam itu kepadamu. Seru Camelia. Gadis itu kelihatan benar-benar marah. Aku yang telah mencuci tubuh serta mengganti pakaianmu. Tuan menyelamatkan dan mengobatimu, jangan terlalu berimajinasi. Mendengar ucapan Camelia yang lugas, Elena memalingkan wajahnya. Rona merah muncul di pipinya. Dia terlihat malu. Melihat ekspresi Elena, Camelia kembali berkata, bahkan jika kamu seorang Dark Elf cantik, Tuan adalah sosok yang baik. Tuanku tidak akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Setelah penegasan Camelia, Elena tampak takjub. Wanita itu melihat pelayan Dampir yang berkata tulus lalu melihat ke arah Hugo. Dia memandang pangeran dengan ekspresi penuh terima kasih. Sementara itu, Hugo yang dipuji oleh Camelia merasa malu. Dia merasa kalau si Dampir terlalu fanatik. Pemuda itu bingung harus menangis atau tertawa. Camelia, aku tidak sebaik itu, oke. Aku memang sedikit mengambil kesempatan. Pada saat menggendong Elena kembali, aku tidak sengaja menyentuh beberapa tempat. Itu normal, oke. Aku adalah lelaki sehat dan bukan seorang kasim. Hugo mengeluh dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berdaya, Camelia terlalu memujanya. Terkadang pemuda itu bingung, dia adalah seorang iblis, tetapi kenapa gadis itu memujinya, seolah dia adalah utusan cahaya. Uhuk, uhuk. Berpura-pura terbatuk, Hugo segera berkata, karena belum yakin untuk melepaskannya, Elena tidak mungkin makan sendiri. Biarkan aku menyuapinya sebelum buburnya menjadi dingin. Hehehe. Jadi namamu Elena? Ucap Camelia sambil menatap Dark Elf yang di borgol itu. Kelihatannya Tuan, menghargai dirimu. Entah kenapa, saat Camelia menekan kata, menghargai, bulu kuduk Hugo berdiri. Dia menoleh ke kiri dan kanan. Pemuda itu menatap jendela yang tertutup, merasa bingung. Aku seorang iblis tingkat tinggi, benar-benar merinding karena sesuatu yang tidak jelas. Anda telah melakukan banyak pekerjaan, Tuan. Biarkan hamba ini yang menyuapi Elena. Camelia. Kamu pelayanku kan? Kenapa aku merasa ada ancaman dalam kalimat itu? Dan apa-apaan tatapan itu? Hugo merasa agak canggung. Dia kembali berpura-pura terbatuk sebelum berkata, baiklah. Terima kasih atas bantuanmu, Camelia. Sebuah kehormatan bagi hamba ini agar bisa membantu Anda, Tuan. Melihat ke arah kedua wanita itu, Hugo tersenyum pahit. Dia segera berdiri lalu pamit, pergi dengan secangkir kopi di tangannya. Setelah Hugo keluar beberapa waktu, ruangan sunyi. Kedua wanita itu saling memandang. Kamu cemburu, gumam Elena. Wajah Camelia tiba-tiba menjadi merah. Dia memelototi Elena sebelum berkata, tidak mungkin. Aku adalah pelayan Pangeran Hugo, aku tidak cemburu. Semakin menyangkalnya. Kamu semakin terlihat, ucap Elena dengan nada tak acuh. Itu bukan urusanmu, gumam Camelia. Bangun. Aku akan menyuapimu. Elena menatap Camelia dengan ekspresi kosong sebelum menghela napas panjang. Dia kemudian bertanya, apakah menurutmu aku bisa bangun dengan kondisi seperti ini? Melihat kedua tangan dan kaki Elena yang diborgol, Camelia merenung. Meski cukup berbahaya, seharusnya tidak perlu memborgol kedua tangan dan kaki terlalu ketat. Diam-diam gadis itu berpikir. Apakah Tuan tipe yang seperti itu? Tipe S. Apa yang sedang kamu lamunkan? Pertanyaan Elena membangunkan Camelia dari lamunannya. Gadis itu segera menaruh bubur di meja dekat tempat tidur. Dia kemudian membantu Elena duduk dan mulai menyuapinya. Tanpa terasa, waktu berlalu dan seluruh bubur di mangkuk habis. Namamu Camelia, kan? Tanya Elena dengan nada tak acuh. Iya. Camelia mengangguk.
Kamu tidak berpikir untuk mencoba, bersama, dengan Pangeran Hugo, kan? Mendengar pertanyaan itu membuat Camelia merasa disiram dengan air dingin. Gadis itu mulai menyadari kenyataan. Dirinya hanyalah seorang budak dan tidak terlahir di keluarga mulia. Terlebih lagi, dirinya adalah seorang dampir. Camelia tidak pernah berpikir untuk menikah dan menjadi istri Hugo. Namun, dia sesekali berharap dirinya bisa menjadi selir tuan yang dia cintai. Hanya saja, itu tidak mungkin. Royal Family tidak mungkin mengizinkan pangeran memiliki selir seorang dampir, seorang iblis berdarah tidak murni. Mata Camelia terlihat suram. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia bergumam, "Tanpa kamu ingatkan, aku sudah memahaminya." Kembali ke ruangannya sendiri, Hugo duduk pada kursi kayu di dekat jendela. Memandang langit penuh bintang di luar jendela, pemuda itu menghela napas panjang. Wanita itu benar-benar mengerikan. Hugo berseru dalam hati. Dia tiba-tiba teringat ayahnya, sang kaisar. Orang itu kuat dan sangat berwibawa di depan seluruh pasukan dan rakyat. Namun orang itu tidak egois, masih menerima masukan dari ketiga istrinya. Mungkinkah ayah takut? Tidak. 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 Daripada takut, lebih tepat kalau aku menyebutnya, menghargai. Memikirkan itu, Hugo mengangguk dengan ekspresi puas. Karena Camelia adalah salah satu orang kepercayaannya, pemuda itu merasa kalau dirinya cukup menghargai si gadis dampir. Benar. Tidak mungkin aku takut. Camelia baru level 2 dan bahkan belum menjadi iblis tingkat menengah. Aku, seorang iblis tingkat tinggi, tidak mungkin takut. Hahaha. Hugo terlihat senang. Dia kemudian memikirkan Elena. Wanita Dark Elf yang cantik, memiliki tubuh baik, dan suaranya merdu. Namun yang paling pemuda itu ingat adalah, bakat bawaannya yang kuat, Frostheart. Bahkan Helvire di level yang sama bisa dipadamkan, gumam Hugo. Setelah merenungkan sesuatu, Hugo mengingat sihir es yang disebut Cocytus Ice. Seperti namanya, sihir es itu juga adalah sihir iblis kuat yang berani memakai nama neraka. Mampu mensumen es yang menyaingi api hitamnya. Bakat itu tidak sederhana. Akan lebih baik, kalau dia mau mengikat kontrak jiwa. Hugo sekali lagi bergumam. Memejamkan matanya, pemuda itu mulai berpikir keras. Jika dia menerima Elena, dirinya akan menjadi musuh dari keluarga Blackscar, salah satu kaum di bawah Marguis Fergus. Keluarga Fergus sendiri cukup terkenal di wilayah West Duchy, bahkan lebih kuat dari 3 Marguis lainnya. Keluarga Bathory di selatan. Keluarga Fergus di barat. Belum lagi, permaisuri pertama kelihatannya tidak menyukaiku. Aku tidak akan membuat seluruh kekaisaran menjadi musuhku, kan? Sial. Hidup ini berat. Ada musuh di segala arah. Dunia telah menjadi gila.